wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, baik ya. Baiklah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum tajwid yang ada pada surah Al-Maidah ayat 48. Sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan bisa membaca ayat tentang kompetisi dalam kebaikan yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid yang benar serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah hukum tajwid yang harus kalian pelajari dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Di antaranya ada hukum tajwid mad jaiz munfasil, ada hukum idgham bila gunnah, izhar, mad wajib mutasil, dan mad tabi'i. Yang pertama yaitu hukum tajwid mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil jika melihat dari secara pengertiannya yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Nah, berikut adalah contoh potongan ayat yang memiliki hukum tajwid mad jaiz munfasil yang ada pada surah Al-Maidah ayat 48. Yuk kita baca sama-sama. Wa anzalna ilaika. Nah, pada saat membaca yang na-nya itu panjangnya 5 harokat. Nah, hukum tajwid yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini kalau merujuk kepada pengertiannya yaitu memasukkan idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Bila itu artinya tidak. Gunnah yaitu berdengung. Maka artinya yaitu memasukkan dengan tidak berdengung. Nah, hukum tajwid idgham bila gunnah ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, contoh potongan surah yang memiliki hukum tajwid idgham bila gunnah pada surah Al-Maidah ayat 48 ini yaitu musaddiqal lima. Jadi di situ ada fathah tanwin bertemu dengan lam. Maka bacanya dia tidak berdengung. Nah, ini anak-anak contoh ayat yang memiliki hukum tajwid idgham bila gunnah. Mohon diperhatikan ya. Hukum tajwid selanjutnya yaitu izhar khalqi. Izhar khalqi ini pengertiannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kho, ain, ghain. Berikut adalah contoh potongan ayat yang memiliki hukum tajwid izhar khalqi pada surah Al-Maidah ayat 48. Nah, kita baca sama-sama ya. Wa muhaiminan alaih. Nah, itu terdapat fathah tanwin bertemu dengan huruf ain. Maka bacanya jelas. Paham ya anak-anak? Nah, ini dia contoh hukum tajwid izhar khalqi. Mari disimak ya. Mari diperhatikan ya dari contoh nun sukun bertemu hamzah, kemudian yang bawahnya itu nun sukun bertemu ha, dan lain-lain. Hukum tajwid selanjutnya yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini memiliki pengertian apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau tadi yang mad jaiz munfasil yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah itu kan mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Nah, kalau mad wajib mutasil ini apabila mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Diingat baik-baik ya anak-anak perbedaan antara mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Nah, yang terakhir yaitu hukum tajwid mad tabi'i. Mad tabi'i yaitu
apabila fathah bertemu dengan alif, kemudian apabila kasroh bertemu dengan ya sukun, dan yang ketiga apabila dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, contoh potongan ayat yang memiliki hukum tajwid mad tabi'i pada Quran surah Al-Maidah ayat 48 adalah ja'alna. Nah, itu lihat, perhatikan yang huruf na-nya itu. Dia ada fathah, kemudian di depannya ada alif. Nah, anak-anak, ini ada potongan ayat yang memiliki hukum tajwid mad tabi'i. Nah, berikut ada fathah bertemu dengan alif itu ya, yang huruf sa. Salatihim sahun. Nah, itu ada fathah, kemudian depannya ada alif. Nah, yang kedua yaitu alladzina. Nah, ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga yaitu wayamnauna. Nah, di situ ada dhammah tadi, dhammah bertemu dengan waw sukun. Itu tadi penjelasan hukum-hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran surah Al-Maidah ayat 48. Sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan tajwid yang benar. Mohon disimak ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.